asal mula terbentuknya sumber Pakel. Sumber Pakel. Pada tahun 1887, terbentuklah desa bernama Desa Tanggung. Ada seorang penduduk sedang mencari kayu bakar di sekitar area sumber yang masih hutan belantara. Tiba-tiba orang tersebut menemukan pohon yang lain dari pohon-pohon yang ada di daerah sumber. Pohon itu seperti pohon mangga, termasuk buahnya. Setelah sampai di perkampungan, orang-orang tersebut bercerita di kerumunan warga bahwa di hutan dekat sumber ada pohon langka. Kemudian beberapa tokoh sesepuh pergi bersama-sama ke sumber. Ternyata dari salah satu orang itu ada yang mengetahui bahwa pohon itu adalah pohon Pakel. Tahun 1889, warga rembukan dan menamakan sumber itu adalah sumber Pakel yang dikhususkan untuk manisnya warga. Edi Nanang Sofian Hadi, Ketua Pokdarwis Desa Tanggung, mengaku bahwa ada dua versi asal-muasal sumber Pakel. Untuk versi yang kedua, ketika zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1889, masih belum terbentuk pemerintahan desa karena dikuasai oleh Belanda. Warga sekitar hidupnya tertindas dihantui rasa takut. Segala sesuatu mereka patuh kepada para penjajah, ungkapnya. Ketika itu, ante-ante orang Belanda berasal dari keturunan Jawa dan dijuluki Cakra. Setiap malam mereka meminta secara paksa kepada warga agar menyerahkan sapi ternaknya untuk disembelih dan digunakan pesta ria. Warga sekitar selalu menuruti apa yang mereka mau. Jikalau tidak dituruti, mereka akan disiksa. Tempat yang digunakan untuk menyembelih sapi itu berada di sumber tersebut. Hampir setiap malam mereka menyembelih sapi warga, sehingga banyak kaki sapi atau kekel berceceran di sumber tersebut. Maka tempat ini dinamakan Pakel. Papane kekel, artinya tempat pembuangan kaki sapi yang bertumpuk, ujar laki-laki 43 tahun itu. Dulu kan ada orang tua dulu adanya nama sumber Pakel ini di situ, di tengah-tengah sini dulu seperti ada bulu gitu ya, kecil tapi ternyata bukan bulu, ternyata batu. Di tengah kali di tengah-tengah situ ada batu bertumpang-tumpang sini, di atas batu ini ada tanah sedikit, ada pertumbuhan kayu Pakel. Pakel ini seperti yang begini, kueni, mangga kueni itu seperti itu. Oh, ada pohonnya ya Pak? Ada pohon di situ, makanya simbolnya sumber Pakel itu ada pokok Pakel di tengah air itu seperti itu, tapi satu ada tanahnya seperti itu, ada kayu pokok Pakel itu yang tumbuh di situ, makanya bisa ada nama sumber Pakel ini begitu. Kalau boleh tahu batunya sekarang? Batunya karena 3-4 tahun kemarin ini diapain ya? Dikuras. Jadi batu-batunya ini ada yang dinaikkan, ada yang masih tetap di situ, masih yang sebagian kena diangkat ya diangkat. Itu ada sisa 2 itu Pak, batu yang diangkat dari di dalam ya Pak ya? Itu. Iya. Jadi masih ada tengah itu, di dalam itu masih ada batu sisa-sisa yang diangkat sama bego dulu itu. Gitu. Iya Pak ya Pak. Kalau airnya gitu Pak, kalau dulu emang segini gitu Pak? Kalau airnya memang gini, tapi aku ngerti dulu tempat orang mandi itu sampai pindah 3 kali. Awalnya di sini, habis itu makin besar lagi airnya naik lagi sebelah sana gitu. Sampai 3 kali naik lah tempat pemandian orang-orang itu dulu. Tapi masih belum ada bangunan di jembatan itu Pak? Belum, masih keadaan tanah. Iya Pak. Kalau gini fasilitas kayak gini itu mulai tahun berapa ya Pak? Kalau boleh tahu? Tahun 2020. Oh itu masih barusan? Baru di tahun kemarin.
masih anyar dulu ada kayu besar di situ. di Itu masih ada tinggal tuh. Kenapa kok di Itu tumbang dengan sendirinya. Di waktu itu ada satu keluarga mau ngajak apa namanya ya, reunian lah, satu keluarga itu makan di sini bersama. Ternyata di waktu itu ada makan, belum sempat makan kayu ini tumbang dengan sendirinya. Dalam prediksi masyarakat tumbangnya arah ke sumber sini, tapi ternyata tumbangnya kayu pokok bendo kata orang sini, tumbangnya di luar kolam ini. Nah, di situ ada cabang pokok bendo ini yang besar, ada pokok aren itu masih ada satu. Iya. Itu nyangkut dulu apa, narik kembali gitu langsung putus ngena kayu, tunggul kayu benda itu ngena ke batu, ketiganya ngena anak SMA kelas 3 namanya Taufikur Rahman. Iya Pak. Jadi sempat meninggal. Terus ujungnya kayu aren ini putus ngena kayu, melempar sama si Pak Peking tadi. oh iya Pak, Tapi meninggalnya nggak di sini. Sempat di rumah sakit. dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit meninggalnya. kalau kami boleh tahu Pak, Bapak kalau yang orang-orang bilang megang ini Dari juru kuncinya mulai tahun berapa gitu? Aku belum 1 tahun. Aku di sini ya tidak dengan perintah, tapi saya ini mau sendiri gitu. Oh, dengan gitu. Kemauan sendiri. Kenapa? Menurut cerita setelah dibangun sungai ini, dibangun seperti ini, itu ditanami ikan sama pemerintah, tidak pernah aman gitu. Jadi sudah berapa tahun ini nggak pernah aman. Seperti apa ikan di sini, perikanan itu berusaha untuk menanam ikan di sini, ternyata tidak berkembang, akibat apa? Jadi saya buktikan sendiri. Awal 1 bulan puasa, jadi aku awal bulan puasa kemarin aku mulai duduk di sini. Tidak dengan perintah, dengan sendirian. Sendiri saya ini saya tunggu malam hari siapa yang ganggu ikan ini. Ternyata tidak ada. Dan setelah itu berapa bulan kemudian dari perikanan menanam ikan di sini 6.000 ekor. Nah, terus dibantu dari batalion 5.000 ekor ikan di sini. Itulah lalu desa memberi amanah kepada saya untuk menunggu ikan di sini. Setelah berjalan 10 bulan ini aku di sini, ini sudah menghasilkan itu diadakan perlombaan mancing sampai besar ikannya itu ada 4 kilogram ikannya besarnya. Itu dipancing yang dapat ikan berat 4 kilo itu Pak Kosan namanya dapat. Setelah pemancingan dikasih mancing 1 minggu free tanpa bayar, orang mana bebas lah. Habis itu dibuka total. Ternyata ikan ini banyak, bisa memberi pesta cari ikan orang-orang sini ini akibat keikhlasan saya berusaha untuk tidur di sini. Istilahnya 24 jam lah saya di sini, siang dan malam di sini tanpa kawan, sendirian di sini. Oh gitu Pak. Kadang-kadang ada anak-anak magang atau apa ya, mediasi mencari apa itu harta karun di situ. Ada anak-anak kuliah, anak-anak kuliah KKN. entah dari universitas mana ya gitu. Datang 2 kali di sini. Hanya menjumpai makhluk halus yang menjaga di sini. Ini dijumpai betul. Oh. Sampai 2 kali datang. Ya.
ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, sama-sama.